Sakit. Ya. Kalau yang kedua kali coba. Sakit. Sakit. Kalau sendiri coba pelan-pelan. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya menyiapkan tali karet yang akan saya gunakan sebagai latihan pasca stroke di bagian tangan, gerak-gerak tangan. Dengan menggunakan karet ini saya anggap sebagai langkah awal untuk melatih gerak-gerak otot yang beku untuk penderita pasca stroke. Dengan gantung karet di atas untuk dapat ulur ke bawah, yang mana si penderita stroke lebih seringnya kesulitan untuk mengangkat bagian bahu lengan yang terasa kaku. Baik, saya coba untuk memulai mengikat lingkar karet ini kuat di sekiranya ukuran yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya coba untuk memasukkan lengan tangan saya ke karet tersebut. Lalu saya melepas gantung, seolah tangan ini lunglai. Karena seringnya penderita stroke untuk di bagian tangan ini sulit menggerakkan lengan bahu karena membeku, yang lama tidak digerakkan karena pembekuan tersebut harus diurai dengan beberapa cara yang sederhana saja. Seperti ini pun bisa. Dudukkan si penderita tersebut dengan posisi tegap atau dengan kursi apa yang cocok untuk si penderita nyaman di posisi duduk tersebut. Apakah kursi roda atau mungkin jika memang sudah bisa di kursi seperti ini, bolehlah. Yang kita utamakan adalah keseimbangan tubuh si penderita untuk di posisi duduk. Karena untuk latihan karet ini membutuhkan tenaga untuk menopang lurus bahu. Baik, saya mulai dengan cara ini. Saya coba untuk lunglai tangan saya seolah menggantung. Nah, saya coba angkat ke atas atau melemah atau lepas sehingga karet ini menarik. Lalu yang saya perlukan, saya menekan ke bawah. Dalam tekanan ke bawah ini, otot bahu si penderita tersebut akan mengalami latihan-latihan yang seharusnya ia jalankan. Menekan, Ini latihan buat melepas, tangan ngangkat ke atas ya. Coba tekan. Nah, lagi terus lebih kuat tekan ya. Terus lantungin. Nah, kendorin. Ini anggap aja tangan saya ini kan karet naik ke atas kan. Iya. Karet nanti karet digantung ke atas. Coba tekan. Terus kuat nih gelantungin. Kendorin. menekan, melepas.
menekan, melepas. Untuk latihan ini yang saya rasa otot bagian ketiak, bahu, lengan, dan ke perut yang besar kemungkinan si penderita tersebut mengalami kejang otot bagian samping perut yang sampai ke kaki. Pemicu gerak otot itu ada di perut rupanya. Saya pun kurang memahami ya, agak sulit memang. Baik, saya coba untuk mengerti dan mencari solusi untuk penderita tersebut. Jika karet ini kurang naik, bisa kita buntal untuk lebih tinggi, atau upaya apa saja untuk lebih ke atas dan lebih nyaman, atau bertahap. Jika si penderita hanya mampu segini, ya lakukan ini saja dulu, karena yang dibutuhkan dia menarik ke bawah untuk melatih otot bagian-bagian perut. Lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Nanti yang perlu dilakukan satu persatu saja dulu, latih di bagian satu sisi yang betul-betul diperlukan atau yang lunglai. Biasanya ada di antara kiri dan kanan. Lakukan dulu bagian yang lunglai. Kemudian setelah ini terlatih, merasa lelah, barulah digantikan posisi yang sebelahnya. Atau harus jaga keseimbangan, gerak jangan hanya satu, harus balance. Jadi melatih balance. Atau dua pun bisa. Cuman kalau dua sepertinya ya saya pun kurang tahu persis. Mungkin kalau dua akan dapat nyaman ya. Seperti ini mungkin kalau dua. Jadi yang kita perlukan adalah menarik karet berbarengan. Kemungkinan dia akan menjaga keseimbangan. Hanya satu mungkin akan tertarik seperti ini. Lalu jika dua akan jaga keseimbangan. Jika lunglai tak dapat, yang diperlukan adalah seperti ini atau ini, tapi tidak begini ya. Ini untuk melatih otot bagian. Jika dia merasa lunglai, ini bisa dikaitkan ke sini atau untuk memegang ini supaya tidak lunglai jatuh. Tekan, tarik, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan lagi, lepas lagi. Baik, sepertinya ini cukup efektif untuk membantu gerak bagian tangan si penderita, karena memang otot tersebut harus dilatih. Siapapun kita setelah kelelahan dalam aktivitas di luar sana, besar kemungkinan akan merasa kaku, beku pada bagian-bagian otot di anggota tubuh kita. Karena setelah lelah beraktivitas, lalu kita berbaring tidur untuk istirahat malam, itu darah mengalir sangat bagus. Maka jika ada beberapa resiko di antara anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, atau punggung, besar kemungkinan akan terasa pedih atau pegel, capek ketika bangun dari tidur. Yang artinya banyaknya didiamkan, tidak digerakkan, maka dia efeknya akan mendapat nyeri dan kaku pada beberapa bagian anggota dari tubuh. Namun apalagi hal itu jika si penderita stroke tadi mendiamkan diri dalam anggota tubuhnya yang memang sudah harus dilatih. Jika ia diamkan, maka lebih merasakan pedih atau tidak nyaman. Jika dibantu dengan beberapa gerak latihan-latihan ringan atau sederhana seperti ini, salah satunya untuk melatih bagian tangan, maka
berkelamaan akan terlatih dan tidak lagi mengalami nyeri di bagian bahu. Nah, sudah terbiasa atau membiasakan dalam sabar, telaten, dan tertib. Baik, itu saja panduan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.